Hai, selamat pagi. Sekarang hari kelima ya. Saya hitung dari jumlah vitamin yang saya minum. Oke, ini hari kelima di Breda. Eh, Hujan lagi. Ini sebenarnya hari ini saya mau keliling kota yang bagian belakang stasiun yang banyak katanya ada restoran Indonesia, toko Indonesia. Saya pengen tahu aja, pengen ketemu orang Indonesia yang jaga di sini. Tapi ternyata masih hujan, jadi ya sudah tunggu saja hujan berhenti. Nah, saya mau cerita tentang kemarin. Jadi kemarin itu keliling daerah-daerah hotel, terus masuk ke sentrum, belusukan di sentrum di kota dan pokoknya jalan-jalan kecil. Dan itu saya sangat memanjakan mataku karena aku suka banget namanya bangunan Eropa, termasuk Belanda. Jadi jalan-jalan kecil kayak di film-film romantis, dan di lantai permukaannya dia blok yang kotak-kotak kecil-kecil sehingga bluzuk jadi nggak enak sebenarnya naik kursi roda. Jadi kalau kita bilang Eropa ramah disabilitas, iya benar, sesuai dengan aturan heritage yang nggak boleh diubah. Ya, jadi cerita yang pertama kemarin adalah tentang angsa. Angsa ada di Hyde Park Breda, itu kira-kira 2 menit jalan kaki dari hotel. Jadi saya kemarin juga bolak-balik keliling Hyde Park. Parknya nggak besar tapi rapi seperti yang kita tahu park-park atau teman-teman taman-taman kota Eropa, ya, rapi, hijau, rumputnya terawat, jalannya aspal, setengah aspal. Nggak boleh naik sepeda tapi dituntun, tapi mereka bandel juga naik sepeda. Kalau weekend kemarin penuh, tapi kalau hari kerja cuman hanya lewat karena kuliah kerja ya. Di sana beberapa kali saya ke sana itu ada rombongan angsa. Angsa berkepala hitam, tubuhnya coklat ya. Jalan pelan-pelan mematukin mungkin biji-bijian untuk makan. Itu lucu banget, aku seneng banget. Terus saya tanya sama teman saya, Mbak Siska, cerita angsa ini tidak dipelihara oleh pemerintah kota, bahkan bisa diambil orang untuk dijadikan bebek panggang, angsa panggang. Aku kaget banget, ya ampun, bener sih, sedih banget. Katanya tunggu aja beberapa hari lagi pasti hilang. Tiba-tiba hilang semuanya, berhari-hari atau berlama-lama tidak ada angsa. Tiba-tiba ada 1-2 ekor lagi. Mungkin mereka sempat bertelur sehingga ada angsa baru. Aduh, aku sedih banget loh. Juga sore-sore kemarin lihat ada anak-anak kasih makan angsa. Sebenarnya katanya pemerintah kota sebenarnya tidak memelihara dan tidak boleh ada yang mengotori taman. Nama juga angsa, nama juga binatang, pasti pup atau pipis sembarangan. Tapi itulah alam tuh. Tapi ya sebenarnya aku cuman sedih banget sih kalau hidup jadi angsa di Breda. Oke, cerita itu sudah selesai. Lalu kemarin 2 hari lalu saya ke satu tempat, mau disebut bisa atau tidak nggak, bisa atau tidak saya nggak tahu. Itu Beginhof. Aduh, ngomongnya Beginhof. Dulu pernah ada di Amsterdam. Ternyata di sini juga ada Breda ya, dan saya pernah Amsterdam pernah, di sini kemarin juga pernah. Dan itu cantik banget karena dulu adalah rumah-rumah suster-suster kerdil di satu susteran. Nah, sekarang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Tapi kalau dulu suster kecil atau kerdil itu rumahnya kecil, pasti sekarang pun kecil karena pasti tidak di upgrade. Oke, itu kayaknya sudah saya cerita kemarin ya. Oke,
sekarang. Terus kemarin juga kan keliling taman ya, saya mau ke sentrum ke sebelah sananya, jadi masuk ke belusukan kota. Tapi saya tidak mau lewat taman karena dari 2 atau 3 hari kemarin selalu naik muter-muter taman. Saya keluar taman tapi menyusuri pagar luar taman. Jalan pedestrian sih besar, enak, tapi tidak ada jalur pemandu ya. Di Belanda tidak ada jalur pemandu, mungkin ya ini kan heritage ya, nggak disarankan dengan warna-warni. Tapi ada beberapa titik tuh dikasih jalur pemandu yang pakai logam yang dipasang. Tapi ternyata sama ke Jakarta, kata suaminya Mbak Siska, itu diambilin untuk mungkin dijual. Karena di sini saya lihat banyak sekali beggar, homeless, tinggal di jalan-jalan. Agak ngeri kan. Mbak Siska juga bilang jangan mendekati. Jadi kalau misalnya jalan, kamu cari teman jalannya. Kalau jalan cuma satu, atau kamu mutar. Itu kata Mbak Siska. Jadi banyak beggar atau homeless ya. Biasanya orang-orang dari Afrika ya, hitam atau kayak Amerika Selatan, Amerika Selatan. Tuh. Dan memang kata Mbak Siska, Breda, khususnya Breda menjadi tidak terlalu aman, bukan karena masyarakat asli di sini, penduduk di sini, tapi dari mereka. Ya sudah, oke. Jadi saya jalan sepanjang menyusuri taman, pedestrian besar, sebelah sana juga besar, mobil di tengah-tengah, tapi semua yaitu jalannya pakai konblok. Jadi bergelombang kan, namanya konblok ya, tidak terlalu distemper proper, sehingga bergelombang, apalagi kotaknya kecil-kecil, jadi pakai kursi roda duduk. Kalau aku sih nggak masalah karena kursi roda bukan tang ya. Tapi kalau teman-teman disabilitas pemakai kursi roda biasa itu pasti bermasalah. Saya ingat banget waktu tahun 2014 saya dengan 2 anak saya satu bulan keliling Eropa, saya masih pakai kursi roda biasa yang didorong, ya pun nggak nyaman banget. Terus begitu sampai bandara, kursi roda saya rusak. Langsung dibuang. Engselnya copot karena rujak. Jadi karena kursi roda saya ini tang ya, dan tapi nanti habis sampai Jakarta saya akan harus servis lagi, seperti waktu saya pulang dari Singapura atau dari Malaysia atau dari Flores, di servis itu ternyata banyak yang copot, kendor. Nah, ketika itu kan jalannya oke, tapi ketika sudah mulai masuk belusukan dengan jalan yang kecil, yang lebih jadul lagi dengan pedestrian kecil kanan kiri, dan konblok yang lebih kecil, yang lebih tebal, sehingga lebih gedak. Walaupun jalan itu kecil, itu cukup ramai. Jadi saya nggak berani di jalan mobil, karena kemarin-kemarin yang busukan yang kemarin tidak ramai mobil, saya di jalan mobil. Karena di jalan mobil itu konblok yang lebih besar dan lebih tipis, sehingga saya lebih nyaman pakai kursi roda. Nah, karena di situ jalannya kecil dan agak ramai, saya berjalan di atas trotoaran yang kecil. Itu kira-kira kurang dari mungkin 1 meter atau 90 cm, jadi pas dengan kursi roda. Agak hujan, bergerimis. Saya pakai hoodie. Terus semakin lama semakin jalan, loh semakin kecil. Aduh, mati aku. Terus miring. Karena bolak-balik sudah mau, kan hujan ya, kepleset, hampir jatuh. Itu terjadi waktu di Singapura ketika ke hotel, tinggal di hotel di Bugis. Itu saya nggak berani
lewat pintu yang depan, justru saya mutar karena pedestrian itu miring dan itu bisa merosot itu kursi rodaku walaupun berat. Jadi ketika sampai di pedestrian kecil itu semakin kecil ya memang sebesar kursi roda nggak masalah tuh, kira-kira berarti 80 cm atau 70 cm pas bang, dan miringnya semakin miring. itu saya nyetir tuh ke kanan terus, karena ke kiri pasti miring, pasti jatuh. Saya lihat ke bawah, ke belakang, udah jauh, mundur nggak berani karena miring, takut banget. Terus aduh mobil banyak, dan turun ke jalan mobil pun nggak mungkin, tingginya kira-kira 10 sampai 15 cm, nggak mungkin dengan miring begitu saya bisa jungkel. Aduh, duduk, takut kan, apalagi hujan semakin deras, mati aku. Tidak orang, yang ada mobil jalan, saya gini-gini, dia lewat ya. Satu lagi, ternyata dalam 5 hari ini masyarakat Belanda tidak terlalu peduli ya. Udah mati aku cuman diam, karena kalau mundur mungkin jatuh, maju nggak bisa jalannya bisa, tapi miringnya semakin tinggi, semakin miring. Diam seperti biasa, bukan takut tapi doa, Tuhan saya nggak tahu apakah saya mau kehujanan di sini, tunggu ada orang bisa bantu, saya nggak tahu. Tapi saya nggak panik, cuman hujan, bingung gimana caranya. Untuk berdiri, untuk membuka payung pun nggak bisa karena jalannya kecil. Tapi kalau di sini pakai payung pun susah, kenapa? Anginnya besar. Jadi saya nggak pakai payung, saya pakai budi, bela-belain basah, tapi namanya paling tidak tubuh kita nggak basah, tapi karena pakai jas hujan. Kalau pakai payung itu pasti rusak karena anginnya besar banget. Nah, kira-kira mungkin 5 menit ya, terus ada seorang anak muda lah, dia bilang sepertinya karena anak kuliahan, dia di seberang jalan. Saya bilang help me, dia bilang, dia pakai biasa, pakai wireless ini, terus help me, mereka what gitu. Dia agak ngomong Belanda, tapi dia nyebrang juga. Terus saya ngomong dengan bahasa Inggris, saya nggak tahu dia mengerti atau tidak. Saya ngomong, saya minta tolong karena ini nanti gini dan tau nggak dia jawabnya apa? I'm sorry, saya harus cepat-cepat, saya harus selesai kerjaan saya, dan dia dengan santainya jalan ke sana. Okay, it's okay, thank you. Dah, mati aku, gak peduli sama sekali. Padahal cuma sekedar minta tolong pegangin kursi roda saya di belakang untuk saya nyetir pelan-pelan ke ujung sana. Itu kira-kira jaraknya mungkin tinggal 20-30 meter lagi gitu kan. Dia nggak mau, dia pergi. Anak muda keren yang harusnya bisa bantu. Sebenarnya saya suka kenapa? Dia termasuk yang bening-bening tapi dengan cara hidup, dengan cara begitu ya nggak jadi seorang bening buat aku. Oke, saya tunggu jawaban Tuhan. Tiba-tiba ada sepasang suami istri Belanda ya, orang tua bawa payung jalan di depan saya. Dia sebenarnya mau belok ke kanan, tapi begitu saya minta tolong, dia datang. Terus saya ngomong, dia bisa bahasa Inggris, gimana untuk mendorong kursi roda saya dengan saya pelan-pelan nyetir. Dia bilang oke, saya bantu. Ya, itu semakin kecil semakin miring. Saya tuh berusaha untuk menyetir ke kanan supaya tidak jungkal, dan hampir jungkal karena licin. Itu kursi roda kiri depan saya itu sudah keluar. Aduh gila, udah hampir jatuh. Untung dibantu oleh yang pegang itu adalah istrinya, terus suaminya bantu kursi roda saya untuk masukin lagi ke jalur pedestriannya. Aduh, pelan-pelan hujan mereka sangat ingin banget untuk membantu saya. Begitu sampai ujung di mana pedestriannya lebih besar, sampai ujung depan besar,
saya bilang terima kasih danke, thank you apapun caranya, terima kasih. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, dia peluk saya, pokoknya kamu baik-baik saja ya. Orang tua tuh saya jadi inget, di foto nama juga Kristi. Udah foto dan minta nomor telepon. Nah, kita nggak tahu nantinya buat apa, apakah akan bisa berlanjut bertemannya nggak, tapi selalu minta nomor telepon dan foto bareng. Jadi kita foto, maunya sih selfie bertiga ya dengan suaminya, tapi suaminya nggak mau, jadi dia yang suaminya yang foto kita berdua. Nanti ada fotonya di YouTube, bukan YouTube, di di Facebook atau di IG. Nah, lega kan. Terus saya di bawah pohon ya, karena di sana kan tidak ada tritisannya seperti aku cerita di YouTube kemarin ya. Buka jas hujan, tapi pakai jas jaket biasa dulu, tapi tangan air dan dipakai jas hujan, jadi double hoodie-nya juga, karena hujannya semakin besar dan tidak tahu harus ngapain sekarang karena hujan ya. Jadi saya tetap tunggu nyiup di atas di bawah pohon sampai agak reda hujannya. Oke kan? Dah, itu citra yang kedua. Yang ketiga adalah ketika sudah sampai di sentrum, matahari cerah ceria, saya buka jas hujannya, jaketnya tetap saya pakai, tapi nggak pakai hoodie, pakai topi, bergaya seperti biasa, Kristi gaya. Terus belusukan, karena kok sentrum itu adalah shopping street, banyak cafe. Sudah saya lakukan belusukan di sana sejak pertama kali ke Breda. Sudah agak hafal toko mana yang aku mau beli, toko mana yang aku suka. Terus sudah makan di satu cafe dengan Mbak Siska 2 hari lalu, makan nachos. Tapi saya nggak akan mau ke cafe sendiri. Kenapa? Karena tempatnya tidak terlalu nyaman buat kusroda. Kemarin tuh diminta tolong buka slope untuk naik, karena kalau di payung-payung itu kalau hujan saya bisa panik. Hujan itu pasti tampias. Jadi saya tidak akan makan sendiri kalau nggak ada teman. Jadi ya sudah, itu tuh saya keluar dari area sentrum, masuk ke banyak jalan-jalan kecil ceritanya. Jalan kecil yang cantik, kecil-kecil kayak kemarin yang tadi aku bilang, aku berjalan di pedestrian yang mengecil, tapi ini jalan-jalan kecilnya jarang ada mobil, walaupun ini memang jalan mobil. Jadi saya tidak di atas pedestrian karena pedestriannya memang kecil dan miring. Saya berjalan di atas jalan mobil pinggir. Kalau ada mobil sih dia bisa, dan mereka berapa kali kemarin mereka menunggu saya jalan sampai bisa masuk ke daerah pedestrian, berhenti mobil jalan, saya keluar lagi di jalan mobil. Gitu yang saya lakukan. Belusukan mana-mana saya nggak pakai Google Map. Kenapa? Bolak-balik saya coba, itu internetnya muter-muter terus. Ya udah nggak apa-apa, saya ingetin gimana untuk balik ke sentrum, minimal sampai sentrum, karena saya dari sentrum ke hotel saya sudah hafal. Oke, jadi jalan saya ingetin ini toko ini, tapi kan saya belusukan sana balik lagi, sana terus balik, sampai akhirnya muter-muter aku lupa aku di mana. saya buka Google Map, ya muter-muter terus, nggak tahu kenapa. Pokoknya hari itu kemarin nggak masalah, kemarin itu muter-muter, aduh ya sebenarnya nggak apa-apa juga, aku bisa mencoba dan mungkin bisa tanya seseorang, karena di sini tidak pernah ada lihat petugas atau cleaning service atau apalagi polisi, nggak pernah lihat. Jadi kalau misalnya saya harus bertanya, ya pasti bertanya pada yang kira-kira tahu. Tapi kan
kemarin belum sempat bertanya. Jadi saya cuma coba-coba, tapi ketika saya lagi sadar melihat remote saya, astaga, baterainya tinggal 2 strip. Astaga, mati aku. masa sih balik lagi zaman aku kehabisan baterai di Jepang. Padahal ini kursi roda yang lebih canggih. Memang ini sudah 3 hari itu saya nggak charge. Memang kursi roda saya emang lebih kuat ya. Charge 8 jam dalam 3 hari masih oke. Tapi aku lupa periksa tadi kemarin pagi apakah itu sudah stripnya masih banyak atau tidak, lupa periksa. Padahal 2 hari sebelumnya kan belusukan sampai malam. Harusnya sih bisa, memang bisa sebenarnya dua strip itu bisa sampai pulang, bisa. Masalahnya adalah kan nyasar. Aduh, terus aku mundur, hujan loh, seperti biasa hujan. Saya cari tempat yang bisa nyiup. Kebetulan di ujung sana ada kafe, tapi saya nggak masuk kafenya, tapi ada tenda. Jadi mundur kanan kiri itu banyak bule ngafe. Saya tunggu di situ supaya nggak terlalu kena hujan walaupun tambias, dan mikir mati aku karena Belanda juga pelit listrik ya. Karena kemarin saya coba ngelihat aja nggak ada colok. Tambah lagi Belanda tidak ada mall, ya kan? Kalau di Jepang masih ada mall, tidak ada colokan yang ada di luaran. Tidak ada toko yang tokonya aku belum pernah lihat ada yang nyolok. Akhirnya aku bingung, sama seperti waktu di Jepang, bingung supaya tidak masuk ke hotel bisa masih masa. Sebenarnya kalau saya hafal bisa pulang itu dua strip aja nggak masalah, sampai malam pun masih bisa. Masalahnya adalah kalau saya harus cari jalan yang nyasar, itu yang bermasalah. Jadi aku diem. Terus kan aku bilang tadi kursi roda tuh kayak handphone ya, ketika lowbat terus kita matikan, kita diamkan saja setengah jam, 1 jam, ada sisa-sisa energi yang naik. Mungkin di handphone tambah 1 strip misalnya, sama tambah hampir 2 strip. Saya tunggunya berapa jam? 1,5 jam. Tapi sekalian lihat-lihat, mikir, dan melihat orang-orang agak pakai payung yang bening-bening itu. Saya tidak berpikir jelek, saya hanya berpikir bagaimana caranya saya bisa pulang ke hotel dan tidak mogok di jalan. Terus sampai 2 strip tambahan, jadi tinggal 4 strip, tapi sudah masih kuning ya, bukan hijau atau kuning. Saya jalan pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat. Kenapa? Kalau cepat-cepat energinya boros. Jadi pelan-pelan. Ternyata dengan jalan pelan-pelan itu pikiran saya bener. Aku ingat, oh iya, terus sampai hotel. Tapi sampai hotel sudah strip merah. Itu jam 7 malam. Astaga. Tapi pas pulang itu untung nggak hujan. Tuh kan masih gelap, masih terang ya, matahari jam 7 malam. Jadi oke, Tuhan terima kasih. Jadi Tuhan tidak memberikan saya bantuan lewat internet. Tapi Tuhan memberikan saya tambahan 2 strip. Saya bisa jalan sampai hotel. Tapi sampai hotel buka pintu strip merah, tapi masih bisa jalan sampai bisa langsung nyolok. Itu jam 7 malam. Aku juga sempat beli untuk makan malam itu pasta dan salad. Jadi sambil dia nge-charge, saya kan kena hujan ya bolak-balik, saya minum teh hangat sambil makan malam. Dan terus tiba-tiba Mbak Siska, Mbak Kristi, yuk kita
nonton musik di taman. Iya memang dari pagi mereka sedang siapin untuk sesuatu, tapi saya nggak tahu untuk apa. Ternyata di taman tuh taman Breda selalu ada tontonan musik modern anak-anak muda setiap hari Selasa di musim panas. Oke, oke Mbak, saya akan selesaikan makan dulu dan saya tunggu dulu di handphone ngecharge tuh jam tuh kan jam 7 jam 8 1 jam lumayan 1 jam saya ngecharge dan saya langsung ke taman lagi. Kan cuma 2 menit naik naik kursi roda. Matahari bersinar jam setengah 8 malam sampai ketemu di sana, gila-gilaan biasa, narsis foto-foto dan banyak yang berdiri karena kan musik anak muda, mungkin anak-anak muda kuliahan, mungkin anak-anak muda eksekutif muda kerjaan tuh keren-keren di mana mereka ada yang banyak juga aja orang tua tapi bawa anak-anak mereka piknik, jadi bawa tikar tapi nggak boleh bawa makanan karena harus beli di situ. Jadi mereka piknik bawa tikar dan sambil karena bekas hujan basah kan, mereka santai di tikar mereka di rumput-rumput. Itu penuh. Saya, Bapak jangan di sana. Oh, enggak, aku mau di depan mereka santai menunggu musik jalan, tapi ada yang bening lagi nge-mix lagu itu lagu-lagu modern, mereka duduk santai di karpet di tikar. Aku bolak-balik mutar sana muter sini, dia foto video foto berduaan atau sendiri, mama foto. Kristi menggila. Di Jakarta aku nggak pernah ikutan nonton musik, ngapain gitu, mendingan lihat di TV atau beli CD-nya atau lihat di YouTube. Ngapain, udah mahal, desak-desakan itu bahkan sebelum sakit pakai kursi roda loh, males, udah mahal, desak-desakan, capek, stres, ngapain, apalagi kursi roda nggak mungkin kan. Tapi di sini karena diajak dan saya tahu dunia anak muda sini, tapi memang kemarin saya nggak sampai selesai, saya cuma setengah jam di situ lah saya langsung pergi karena memang tidak niat musiknya, tapi karena musiknya saya nggak tahu. Jadi kayaknya mereka ngeliatin kita. Untung Mbak siapa namanya, Mbak Siska nggak selalu sangat pede, jadi dia nggak masalah ketika kita berdua muter-muter di depan panggung. Yang lain ngeliatin kita. Saya percaya mereka ngeliatin kita mungkin ketawa, ngeledek, ngejek. Emang gue pikir emang dia yang bayarin pesawat aku dari Jakarta ke sini, setengah jam tuh fotonya nanti akan saya posting jelas. Kan masih matahari ya, saya ganti pakai kacamata yang berwarna itu loh. Kalau orang aku pakai kacamata seperti itu, pasti mereka melihat saya senyum-senyum. Juga termasuk yang bening-bening. Setengah jam narsis gila di depan masyarakat Breda. Akhirnya kita jalan ke belakang taman. Untuk apa? Untuk Mbak Sista kasih tahu ada food hall di sana, di belakang gereja di sentrum. Saya jalan ke sana, terus Mbak Sista itu ada es krim. Mau es krimnya cuma €1, enak. Saya nggak tahu mereknya apa, pokoknya enak ya. Bukan es krim sebenarnya sih, gelato. Terus foto juga ada, terus ketemu orang Indonesia dan keluarganya, yang cowok orang Indonesia, ceweknya Belanda Indonesia. Nah, ngobrol sampai sentrum depan gereja, mereka pisah karena mereka harus makan kentang, anaknya minta. Terus saya masuk ke hall,
food court melihat oke nyaman, tapi saya nggak mungkin ke sana karena liftnya mengerikan banget. Nggak bisa buka, bisa kan namanya lift sementara ya, dorong sendiri di sana juga dorong kecil, dan itu susah banget. Jadi nggak mungkin. Tapi ada restoran Indonesia nyoba makan sate ya, sate ketambah sisa ya enak lah. Tapi untuk Jakarta no. Oke okay. Dan coba terus pulang sampai sini jam setengah 10 ya, sudah hampir redup kayak jam 6 sore di Jakarta. Itu yang terjadi kemarin. Ada banyak masalah, ada banyak cerita yang akan saya jadikan buku nantinya. Hari ini saya mau ke kasino dan mau ke kantornya Mbak Kiska di kelurahan Breda, melihat kelurahan Breda Belanda seperti apa, dan sebelahnya ada kasino dalam satu gedung. Seru kan? Makanya kenapa saya pakai celana panjang, mereka pakai celana pendek, karena harus pakai celana panjang dan harus pakai sepatu. Aku pakai sepatu yang baru hijau. Oke. Hari ini cerita ini membuat saya menjadi semakin happy. 5 hari di sini, hari ini ke-5, dan besok pasti banyak cerita yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas semuanya, dengerin apa yang saya ngoceh nggak jelas, tapi ini adalah luapan rasa syukur saya untuk sharing kepada teman-teman yang mungkin bisa membuat inspirasi dan semangat untuk bisa berkarya bersama dengan cara yang berbeda. Oke? Terima kasih. Selamat sore ya di Jakarta. Sekarang di sini jam 9-an. Tuhan berkati kita semua. Salam.